Dari semesta lore ke dunia top up. Perkenalkan, World of Top Up, layanan resmi dari tim Maspur sendiri. Tenang aja, cepat, aman, dan langsung dari World of Tivat. Silahkan kunjungi wotopup.com atau bisa cek di deskripsi. Iya, oke. Saya tahu ini emang telat, ya udah pasti, tapi rasanya berat banget untuk ngelepas Pets Natlan tanpa ngebahas penutup cerita dari Himmel di Gunung Tolan. Ya, yang mana utang ini udah numpuk lama banget. Dan akhirnya di akhir daripada Pets Natlan, saya memutuskan untuk buat pembahasan khusus tentang perjalanan terakhir kita bersama Himmel. Nah, perlu saya tekankan bahwa fokus utama video ini adalah pada narasi cerita Himmel, bukan pada pembahasan teknis atau teori panjang. Jadi meskipun nanti ada poin menarik, mungkin akan saya selipkan saja secara singkat. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita tutup kisah Himmel melalui video yang satu ini. Kita ka? Setelah memperoleh 2 kepingan cakram emas ultimatum, yang satu berasal dari reruntuhan dekat Nanas Kayan dan satu lagi dari Tonatiuh yang ada di atas Okanatlan, tibalah waktunya Traveler, Paimon, dan Himmel menghadapi tujuan mereka sejak awal, yaitu menghapus Flame Lord Blessing yang membelenggu Himmel. Yang mana baru saja mereka menapakkan kaki di sekitaran Gunung Tolan, Himmel dan Traveler merasakan sebuah panggilan yang samar, yang seakan ada sebuah bisikan halus dari gunung itu sendiri yang menandakan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Ya, tujuan mereka kali ini semakin jelas, yaitu menembus ke dalam jantung gunung api, yaitu Tolan. Ya, perjalanan menuju ke sana itu jelas bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi seolah ada kekuatan yang tak terlihat yang membimbing mereka, Traveler, Paimon, dan Himmel pada akhirnya tetap menemukan jalan yang benar hingga akhirnya berhasil masuk ke perut gunung api. Dan di sanalah mereka bertemu dengan Ehekal, sebuah mekanisme kuno yang masih menyimpan sisa ingatan tentang masa lalu. Dari dia mereka mengetahui bahwa meskipun telah tiba di tempat yang seharusnya, mereka datang dalam waktu yang sangat terlambat. Karena sumber energi dari kota suci Tolan sudah dicabut sejak Perang Puncak Natlan, perang yang juga mengakhiri kehidupan Siuh Kotol, pemimpin dari wilayah tersebut. Nah, meskipun begitu, Ehekal tetap menaruh harapan pada mereka bertiga, yang mana ia percaya Traveler, Paimon, dan Himmel masih bisa menuntaskan permasalahan di Gunung Tolan, sementara dirinya akan membantu sebisa mungkin. Namun sebagaimana mesin tua lainnya, kekuatannya memiliki batas, karena setelah membuka gerbang menuju Tolan, sumber dayanya pun habis. Akan tetapi tepat sebelum padam, dia meninggalkan sebuah pesan terakhir, yang mana dia meminta untuk mengaktifkan sumbu langit. Dan cara yang harus ditempuh adalah menghancurkan segel dari Astra Assemblages. Nah, petunjuk inilah yang kemudian menjadi panduan perjalanan mereka di kota suci Tolan. Nah, dalam proses mengaktifkan mekanisme itu, terjadi sebuah peristiwa yang cukup aneh ya teman-teman. Karena baik Himmel maupun Traveler seakan terkoneksi pada lapisan terdalam Tolan, hingga mereka memperoleh kilasan sejarah kaum naga. Yang kemungkinan besar hal ini terjadi karena Himmel sendiri adalah sosok yang terpilih oleh naga, yang membuatnya mampu menggunakan cara yang sama seperti para naga kuno untuk menyerap pengetahuan.
Ya, dalam salah satu penglihatan Himmel terungkap bahwa kaum naga kuno dapat memperoleh ilmu dan kebijaksanaan hanya dengan menenggelamkan diri ke dalam phlogiston cair. Yang mana metode itu pun juga teraplikasi kepada dirinya. Nah, dari penglihatan yang didapat oleh dia, terungkap bahwa kota suci Tolan dibangun oleh naga sovereign Pyro yaitu Xiocotl, yang mana tujuan pembangunannya bukan hanya sebagai suaka bagi para naga yang tersisihkan setelah kekalahan Nibelung, tapi juga sebagai wadah untuk menyimpan seluruh pengetahuan miliknya. Yang mana pada saat itu, pengaruh Abyss sudah mulai merasuki Xiocotl, sehingga cepat atau lambat, warisan ilmunya terancam hilang. Dan Tolan pun diciptakan agar pengetahuan itu bisa tetap diwariskan. Nah, namun pada saat yang sama, di luar gunung api, kaum manusia telah bangkit untuk melawan, yang mana pertarungan besar antara Sibalangke dan Xiocotl pun menjadi puncaknya, yang berakhir dengan kemenangan Sibalangke, yang mana kekalahan tersebut pun menjadi pukulan telak bagi kaum naga. Sebagiannya terpaksa beradaptasi dengan dunia manusia, yang mana mereka kemudian dikenal sebagai Saurian, sementara yang lainnya tidak mampu bertahan dan lenyap menjadi abu. Singkat cerita, setelah segel dilepaskan, sumbu langit akhirnya aktif kembali, yang mana ternyata mekanisme itu adalah sebuah lift raksasa yang membawa mereka menuju pusat kota suci Tolan. Nah, di sana mereka bertemu dengan mekanisme lain yang menyebut dirinya sebagai Amaru. Namun seperti yang sudah-sudah, perjalanan mereka memang tidak pernah mudah, karena bahkan kota suci itu pun sudah tercemar oleh Abyss. Ya, dari petunjuk mekanisme tersebut, mereka dikatakan harus terlebih dahulu membersihkan kotoran Abyss yang menguasai jantung kota. Dan untuk melanjutkan perjalanan, mereka harus memperoleh izin yang dibutuhkan. Ya, dikatakan untuk benar-benar masuk ke inti kota terdalam dari Tolan, atau lebih tepatnya Huitzilopochtli, dibutuhkan sebuah izin khusus, yang mana mekanisme itu adalah ciptaan Xiocotl di hari-hari terakhirnya. Dan tanpa izin tersebut, jalan menuju Huitzilopochtli tidak akan terbuka. Nah, dalam perjalanan memperoleh izin inilah tersebar sejumlah informasi tambahan, khususnya tentang sistem naga AI yang pernah memerintah kota Tolan, yang mana mereka dikenal sebagai 13 Lord. Namun karena kerumitannya dan minimnya relevansi dengan quest utama, detailnya mungkin kita lewatkan saja. Kemudian sebagai tambahan, di masa kekuasaan 13 Lord itu, Kukulkan atau Wasak Laut Ubahkan masih terus melakukan percobaannya, yang mana ia menaruh harapan pada anaknya yaitu Ohkan yang disiapkannya untuk menjadi penerus dari Xiocotl. Namun sebagaimana yang kita tahu, rencana itu berakhir gagal total karena keterlibatan Sibalangke. Nah, kemudian setelah memperoleh izin yang dibutuhkan, ketiganya pun akhirnya tiba di jantung kota suci Tolan, tempat yang dikenal sebagai Huitzilopochtli. Akan tetapi sama seperti tempat lain yang ada di kota suci Tolan, tempat tersebut sudah tercemar oleh Abyss yang memaksa ketiganya sekali lagi harus membersihkan kotoran tersebut terlebih dahulu. Kemudian singkat cerita, pencemaran itu berhasil disingkirkan dan tibalah saat yang paling menentukan, yaitu penyerahan cakram emas ultimatum. Yang mana setelahnya Huitzilopochtli pun diaktifkan yang membuka jalan untuk kemudian menyelesaikan ujian terakhir demi bisa melepaskan Flame Lord Blessing yang selama ini membelenggu Himmel. Yang mana kemudian mereka pun menjalankan sebuah ujian terakhir, dan disinilah kebenaran yang selama ini dicari Himmel dan rekan perjalanannya perlahan mulai terungkap. Nah, di puncak ujian itulah, dalang dibalik semua peristiwa akhirnya menampakkan diri, yaitu Sage Pencuri Api, Wasak Laut Ubahkan, atau sosok yang kemudian dikenal sebagai Kukulkan, adik dari Dragon Sovereign sebelumnya. Dia kemudian mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan, bahwa ternyata ritual penghapusan berkah penguasa api hanyalah cerita yang dibesar-besarkan olehnya. Fakta sesungguhnya adalah kaum naga di Natlan mengalami evolusi mundur dan berubah menjadi Saurian karena jatuhnya paku langit di wilayah itu, yang mana kehadiran paku tersebut kemungkinan mengacaukan aliran Phlogiston yang menghambat pengetahuan bagi kaum naga dan mereka pun pada akhirnya menjadi Saurian saja.
Nah, namun ternyata di antara semua saurian, ada saurian yang terpilih yang mana mereka memiliki darah tertentu yang ditandai dengan tanda di tanduk mereka. Tanda yang sama yang pernah dimiliki oleh Xiokotl. Nah, masalahnya tanda tersebut membawa beban yang terlalu besar bagi saurian dan kekuatan itu melebihi kapasitas tubuh mereka, sehingga banyak dari mereka yang tidak selamat. Dan mungkin teman-teman masih ingat ya, di awal perjalanan Himmel, Paman Pakal sempat menawarkan untuk mengembalikan Himmel ke kerajaan malam demi bisa menghindari nasib tersebut. Nah, sementara manusia terpilih yang memiliki hubungan dengan saurian tersebut itu hanya memiliki satu tugas, yaitu mengantarkan saurian tersebut ke Huitzilopochtli. Sementara pencarian cakram emas ultimatum itu hanyalah bagian dari sebuah skema agar bisa membuka akses menuju Huitzilopochtli. Yang mana setelah tugas itu selesai, manusia yang mendampingi mereka akan dibuang persis seperti yang dialami oleh Traveler dan Paimon. Dan pada akhirnya, inti dari ritual itu hanyalah seperti yang kini dijalani oleh Himmel, yaitu untuk mengaktifkan Huitzilopochtli. Nah, pada titik ini, Himmel akhirnya akan dijelaskan gitu tentang Huitzilopochtli lengkap bersama pembentukannya dan mekanismenya. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita runtutkan saja. Jadi Huitzilopochtli adalah sebuah perangkat yang diciptakan oleh Xiokotl setelah kekalahan Nibelung dari Heavenly Principles. Yang mana selain untuk respon atas kekalahan itu, perangkat ini juga lahir dari ketakutannya pada kedahsyatan kekuatan Abyss. Makanya ia menciptakan sebuah alat yang diyakini mampu menghapus segala pengaruh Abyss di Teyvat, bahkan secara teori dapat menghapus seluruh eksistensi kehidupan yang ada di Teyvat. Akan tetapi saya pribadi meragukan hal tersebut. Menurut saya, Huitzilopochtli tidak mungkin sekuat itu, dan Celestia yang sekarang menopang Teyvat itu tidak serapuh itu. Karena kalau dia serapuh itu, sudah dari dulu dia dihancurkan. Nah, rencana Xiokotl adalah mengaktifkan Huitzilopochtli di saat kekuatan Heavenly Principles melemah. Mungkin pada momen ketika ia terluka parah sebagaimana yang pernah diceritakan pada kisah karakter Neuvillette. Nah, hampir semua naga mendukung langkah itu, kecuali satu naga, yaitu Kukulkan, adik Xiokotl itu sendiri, yang mana ia menentang ide tersebut karena masih menaruh harapan pada umat manusia. Xiokotl pada saat itu percaya bahwa adiknya pada akhirnya akan menempuh jalur yang sama yang diambil olehnya. Kemudian sebagaimana yang tercatat dalam artefak Obsidian Codex, Kukulkan justru turun ke tanah Natlan, yang mana dia mengajarkan manusia tentang Phlogiston, sebuah pengetahuan yang menjadi titik balik perlawanan manusia terhadap kaum naga. Nah, kemudian selain perangkatnya sekuat itu, Huitzilopochtli juga merupakan sebuah kekuatan terakhir milik Xiokotl, yang mana ironisnya, penciptaan perangkat itu justru menghadirkan sebuah titik lemah pada dirinya, celah yang kelak membawanya pada kematian. Ya, padahal ketika berhadapan dengan Heavenly Principle, Xiokotl tidak pernah sampai benar-benar mati. Ia hanya mengalami mati suri, lalu bangkit pada saatnya tiba. Nah, Huitzilopochtli yang tersimpan di mata Xiokotl akhirnya menjadi titik akhir dari segalanya, yang mana di sanalah si Balangke berhasil melakukan serangan kepada dia, dan keduanya sama-sama gugur pada saat itu. Namun dari jantung Xiokotl, si Balangke akhirnya bangkit kembali dan menjadi Arkon Pyro pada momen tersebut. Nah, bersamaan dengan momen inilah, Kukulkan semakin menaruh rasa percaya pada manusia, terutama dengan hadirnya Arkon yang dia yakini mampu membimbing umat manusia membangun peradaban yang jauh lebih baik daripada kaum naga. Karena itu, ia bersama si Balangke membuat sebuah ultimatum untuk memastikan Huitzilopochtli tidak akan pernah bisa diaktifkan. Caranya dengan membagi dua salah satu mata dari Xiokotl yang berfungsi sebagai kunci aktivator Huitzilopochtli. Nah, saya menduga peristiwa itu terjadi sebelum kedatangan Ronova yang memberikan revelation kepada si Balangke. Satu bagian mata disembunyikan di reruntuhan dekat Nanas-Kayan oleh Kukulkan, sementara bagian lainnya akhirnya dipegang oleh Ohkan dan diletakkannya di Tonatiuh. Ya, awalnya semua berjalan sesuai dengan rencana, yang mana Ohkan memang disiapkan oleh Kukulkan sebagai pemimpin baru bagi manusia dan naga di Natlan. Namun harapan itu sirna ketika Ohkan naik sebagai penguasa Okanatlan. Ya, bukannya menyatukan manusia dengan naga, ia justru menciptakan sebuah suasana yang terpecah, bahkan menetapkan kebijakan untuk memburu saurian. Yang mana kepercayaan Kukulkan pun pada saat itu hancur, dan dugaan Xiokotl terbukti bahwa cepat atau lambat, Kukulkan sendiri akan menempuh jalur yang sama, yaitu berusaha mengaktifkan Huitzilopochtli.
Ya, sejak saat itu, selama ribuan tahun lamanya, Kukulkan menempuh jalan manipulasi dan tipu daya, yang mana semua dilakukan demi menemukan penerus Yoggothel yang mampu melewati serangkaian ujian untuk mengaktifkan Huitzilopochtli. Dan pada akhirnya, sosok itu adalah Himmel yang dipilih oleh naga, yang kemudian akan menjadi Dragon Sovereign berikutnya, yang mana dia memiliki takdir untuk menghancurkan Abyss sekaligus Tivat itu sendiri. Namun, Himmel tidak berjalan di jalur yang telah disiapkan untuknya. Ingatan tentang kehangatan perjalanan bersama Traveler dan Paimon membuatnya mengambil keputusan lain. Ia memilih percaya pada manusia, langkah yang dulu pernah diambil oleh Kukulkan sebelum akhirnya dikhianati oleh keraguannya sendiri. Bedanya, Himmel lebih tegas. Ia tidak sekedar percaya pada manusia secara umum, melainkan secara khusus pada Traveler dan Paimon. Ya, seberapa keras pun Kukulkan mencoba membujuknya dengan kata-kata, dengan logika, bahkan dengan pengamatan sendiri, Himmel tetap teguh pada pilihannya. Ia memilih kembali pada sahabatnya, Traveler dan Paimon, yang mana Himmel pun kembali ke sana, menyelamatkan keduanya yang telah terperangkap, dan lebih dari itu, ia menutaskan sebuah ujian yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang mana ujian tersebut pun berhasil dituntaskan oleh mereka. Dan Himmel, dengan kekuatan besar miliknya pada saat itu, dia ingin memastikan bahwa perjuangan mereka tidak terasa sia-sia. Ya, pada momen itu, ia memperlihatkan tanda emas, simbol yang biasanya ia lihat bersama Traveler, yang menegaskan bahwa ujiannya telah berakhir dan kutukan berkah penguasa api benar-benar dihapuskan. Padahal, ujian tersebut tidak pernah benar-benar ada. Namun, mungkin bagi Himmel, itulah cara untuk mengukuhkan bahwa perjalanan mereka tidak pernah sia-sia. Dan akhirnya gunung api pun berguncang. Traveler, Himmel, dan Paimon pun segera bergegas keluar dari sana. Di saat yang bersamaan, Kukulkan berdiri di hadapan Huitzilopochtli, menatap kehancuran perangkat itu, yang mana dalam diam ia meratapi pahitnya kenyataan. Mungkin inilah rasa yang pernah dialami oleh Yoggothel ketika idenya ditolak mentah-mentah olehnya. Bedanya, kini Kukulkan merasakannya sebanyak 2 kali, dan keduanya sama menyakitkannya. Tak lama kemudian, sosoknya pun lenyap bersama seluruh kisah yang pernah ia kandung. Kemudian di luar Gunung Tolan, ketiganya akhirnya selamat. Menurut Traveler, hawa kobaran api yang selama ini melekat pada tanda di atas kepala Himmel telah benar-benar pudar, sementara Himmel terlihat jauh lebih dewasa daripada sebelumnya. Dengan begitu berakhirlah perjalanan mereka bertiga, sebuah perjalanan yang disebut sebagai ujian mustahil untuk menghapuskan kutukan berkah penguasa api, yang mana ujiannya memang mustahil karena memang sejak awal ujian itu tidak pernah ada. Kendati demikian, perjalanan mereka tetap nyata. Perjuangan yang mereka jalani bersama tetap meninggalkan jejak dan mungkin terasa selamanya. Meskipun pada akhirnya mereka tidak lagi berjalan di jalan yang sama. Ya, sehebat apapun sebuah perjalanan, sekuat apapun sebuah ikatan, pada akhirnya setiap jiwa akan tiba di persimpangannya sendiri. Demikianlah yang mungkin dipilih oleh Himmel. Kebersamaannya bersama Traveler dan Paimon adalah petualangan yang tak ternilai, sebuah kenangan yang akan ia bawa selamanya. Namun kini ia harus menempuh jalannya sendiri, sementara Traveler dan Paimon pun melangkah pada kisah yang berbeda. Ya, meski berpisah, hati mereka tetap terikat oleh tekad yang sama, yaitu menikmati setiap petualangan yang menanti dan percaya bahwa pada saatnya tiba, takdir
akan mempertemukan mereka kembali. Yap, jadi itu tadi ya teman-teman penutup kisah Himmel, dan saya mohon maaf banget karena pembahasan ini telat sekali ya. Tapi jujur rasanya memang tidak mungkin melepas Pet Natlan tanpa memberikan lore penutup untuk perjalanan Himmel. Ya, secara pribadi saya berharap suatu saat akan dapat quest serupa di Notcry mungkin bersama dengan Snowland V gitu, siapa yang tahu gitu kan. Karena mendalami sejarah Notcry nantinya akan terasa jauh lebih menarik jika kita bisa menapaki lewat sesuatu yang benar-benar terkait erat dengan tempat tersebut. Ya, melalui video ini saya berharap teman-teman bisa mengingat kembali lah perjalanan bersama dengan Himmel, yang mana perjalanan dengan Himmel menurut saya adalah salah satu kisah terbaik yang pernah kita jalankan, bukan hanya di Natlan tapi juga di Genshin Impact. Ya, kemudian saya juga mengucapin terima kasih khusus buat teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, terima kasih banyak buat meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, atau subscribe. Dan bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Ada setelah episode.